Akal adalah nikmat paling agung, pengaruhnya setelah nikmat iman. Semua bukti dan fakta menjadi saksi bahwa wahyu Allah Azza wa Jalla dan akal manusia adalah selaras dan serasi. Banyak nas syar'i yang menunjukkan keharusan menggunakan akal untuk bertafakur, dalam rangka untuk mengenal Allah Azza wa Jalla dan mentauhidkannya dengan menunaikan konsekuensinya. Tidak akan sempurna agama seseorang sampai akalnya sempurna. Akal tanpa agama akan sesat, dan beragama tanpa akal adalah tangga menuju pemahaman yang salah dan perilaku buruk, dan seringkali itu mencoreng wajah Islam yang murni. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bila diberitahukan tentang seseorang yang solih, ia akan bertanya, bagaimana akalnya? Agama seorang hamba tidak akan sempurna sama sekali hingga akalnya sempurna. Apa yang diucapkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bisa kita kembalikan pada firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya, dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Yunus ayat 100. Akal merupakan salah satu karunia di antara karunia Allah yang paling agung. Seseorang yang punya akal sehat akan bisa mengambil manfaat dari wejangan dan petunjuk Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati, akal, yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Al-Hajj ayat 46. Juga firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Qaf ayat 37. Hati di sini maksudnya adalah akal. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, ketahuilah bahwa puncak dari kemuliaan dan kejayaan di dunia dan akhirat adalah bagusnya akal. Sesungguhnya bila akal seorang hamba itu bagus, maka itu bisa menutupi aib dan celanya, serta bisa memperbaiki berbagai keburukannya. Akal yang dipuji dalam syariat adalah akal yang memahami tentang Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, akal yang membentengi pemiliknya dari segala yang hina serta mendorongnya untuk taat dan berperilaku mulia. Inilah tipe dan corak akal seorang mukmin, sedangkan kaum kafir, mereka tidak memahami hakikat akal yang dipuji syariat, barulah di akhirat mereka akan sadar namun tiada guna, sehingga mereka pun mengatakan seperti dalam firman-Nya. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Mulk ayat 10. Seorang alim Mekah, atau bin Robah rahimahullah ditanya tentang karunia Allah, yang paling utama bagi hambanya. Ia menjawab, memahami tentang Allah Azza wa Jalla. Memahami tentang Allah Azza wa Jalla, memahami firman-Nya, dan memahami maksud yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah gerbang terbesar kebaikan dunia dan akhirat. Saat itu berarti ia telah mengerti apa maksud tujuan diciptakannya, akal. Sedangkan akal yang berobsesi dunia akan menjadi sumber petaka yang melahirkan problematika dalam semua bidang kehidupan. Ia adalah penyebab utama yang menjadikan banyak orang enggan turut serta berjuang untuk agama ini. Dan akal yang tidak digunakan semestinya akan menyeret manusia ke dalam siksa neraka, sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam, kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Al-A'raf ayat 179.
Dalam riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam riwayat Ahmad, juga Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, dikatakan kepada seseorang, betapa kuatnya dia, betapa cerdiknya dia, betapa pandai akalnya, padahal di dalam hatinya tidak ada sedikit pun iman walau sebesar biji sawi. Akal bisa bekerja dengan benar bila berpedoman dengan cahaya wahyu ilahi dan juga dari pengalaman dan berbagai peristiwa sepanjang sejarah. Akal yang mengambil petunjuk dari cahaya Allah Azza wa Jalla tercermin pada banyak perilaku. Ia akan mendahulukan perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya dibanding apapun juga. Ia menghindari kecenderungan nafsunya. Ia selalu meminta keselamatan, namun bila musibah menimpa, ia pun ridho dan bersabar. Ia tahu bahwa petaka tergantung dari ucapan, karena itulah ia selalu berusaha untuk berkata baik, tidak dusta, menggunjing atau mengadu domba. Ia tidak menyuruh kebaikan kepada orang sedangkan ia melupakan dirinya. Ia tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Seorang yang berakal tahu hakikat dunia yang hanya kesenangan yang pasti sirna, sementara akhirat kekal. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, dan kampung akhirat itu lebih, bagi mereka yang bertakwa, maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Al-A'raf, ayat 169. Seorang berakal akan berusaha menyatukan kalimat muslimin dan mencampakkan perpecahan dan permusuhan. Perhiasan orang berakal adalah tawadu. Bila akal seseorang bagus, maka ia tidak hasut, ia tidak merendahkan orang lain, terutama para ulama. Orang yang berakal, berbakti kepada kedua orang tua, ia pun sangat perhatian terhadap nasib kaum muslimin. Pendek kata, ia sangat tanggap terhadap setiap kebaikan, ia selalu bertaubat dari setiap kehilapan. Sungguh, betapa nikmat dan manis hidupnya, itulah surga yang disegerakan di dunia ini.